Hai BNI, hai Movers, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, Organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT,
maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.